saya punya program untuk menebus ijazah, pemutihan ijazah. Pemutihan ijazah. Yang tahun 2025 kemarin hampir 6.650 ijazah. Jakarta ini punya 31 rumah sakit, punya 44 puskesmas kecamatan, punya 267 puskesmas pembantu di tingkat kelurahan, dan puskesmas inilah dan rumah sakit inilah yang kemudian membuat seluruh warga Jakarta sekarang ini sebenarnya hampir semuanya gratis. Pram, hak akan kesehatan. Ini juga ya hak kesejahteraan yang tidak kalah pentingnya. Mas Pram tahu betapa banyak orang yang tidak punya akses terhadap layanan kesehatan. Walaupun jumlah puskesmas kita bertambah, tidak punya uang, tidak mengerti bagaimana mendapatkan layanan kesehatan, dan tidak berani ke puskesmas dan rumah sakit. Ini dulu juga di negara-negara maju ada masalah orang yang tidak mau datang ke rumah sakit karena kepercayaan. Nah, banyak juga yang tidak punya kartu BPJS. Nah, saya menganggap BPJS itu adalah kisah sukses kita dalam pelayanan kesehatan, terlepas dari beberapa kelemahan yang ada pada BPJS. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta untuk membuat ya, semua warganya mendapatkan layanan kesehatan yang gratis. Ya. Nah, mendapat obat yang gratis. Waktu saya di Norwegia, Mas Pram, saya bukan warga negara Norwegia, karena saya sebagai duta besar di sana, tapi saya mendapat obat gratis ketika saya ke rumah sakit. Saya melihat rumah sakit negeri, pemerintah, itu jadi rujukan, bukan jadi beban. Nah, ini bagaimana kebijakan Mas Pram? Jadi saya terserang Bang Todung, saya belajar dari negara-negara welfare state-nya yang sudah baik di bidang healthy, kesehatan. Okay. Apa yang saya lakukan? Jakarta satu-satunya provinsi yang punya pasukan putih. Pasukan putih. Pasukan putih inilah yang jemput bola untuk warga yang tidak mampu. Terutama untuk difabel, lansia, keluarga tidak mampu. Dan mereka di setiap kelurahan itu ada 4 orang. Jadi kalau 267 kelurahan, setiap kelurahan ada 4 orang, dan rata-rata mereka lah yang kalau kemudian ada keluhan mereka yang mendatangi, termasuk di gagang sempit. Inilah yang kemudian diapresiasi oleh pemerintah pusat bahwa Jakarta melakukan terobosan itu. Nah, sebenarnya di Jakarta untuk kesehatan relatif sudah tertangani lebih baik. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan di awal, kita punya 31 rumah sakit yang milik pemerintah DKI Jakarta sendiri. Kita punya 44 kecamatan. Kita punya 267 pembantu kecamatan yang tingkat kelurahan. Sehingga memang betul-betul sudah ada di ujung berinteraksi dengan masyarakat. Apakah masih ada problem? Ada. Seperti yang disampaikan Bang Todung. Problemnya adalah ketika orang tidak mau ke puskesmas atau ke pembantu puskesmas, maka kami buat pasukan putih. Biasanya mereka akan melaporkan, misalnya ketika mereka tinggal di Kampung Melati, misalnya di Tanah Abang, mereka akan melaporkan kepada RT RW-nya, dan RT RW-nya lah yang kemudian menghubungi pasukan putih itu. Dan saya melihat respon masyarakat Jakarta, terutama mohon maaf di daerah-daerah yang kumuh, di daerah-daerah yang jarang melihat matahari, mereka lah yang sekarang ini lebih banyak memanfaatkan. Dan kemudian kalau memang harus sampai dirujuk ke rumah sakit, biasanya didampingi oleh pasukan putih tadi. Ini salah satu hal yang saya lakukan, terobosan memang baru dibuat di era saya, dan mudah-mudahan masyarakat bisa memanfaatkan ini. Dari pengalaman saya pribadi, hampir selama 1 tahun saya menjabat ini, yang mereka memberikan apresiasi adalah di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan. Menurut saya infrastruktur kesehatan yang sedang dibangun dan sudah dibangun oleh pemerintah daerah Jakarta luar biasa, sangat melegakan ya. Juga ekosistemnya semakin baik ya. Dan kita juga banyak punya rumah sakit mewah sekarang. Pasti mahal karena modern gitu. Nah, melayani orang kaya, cuman kan orang miskin ya punya juga rumah sakit yang baik seharusnya, seperti yang dikatakan oleh Mas Pram tadi. Puskesmas ya dan sebagainya juga harus lebih bagus ya. Dan layanannya juga mesti prima. Nah, padahal rumah sakit umum menurut saya, kalau kita bisa melihat kebutuhan rakyat kita, memang seharusnya lebih baik dari rumah sakit swasta. Jangan rumah sakit umum itu rumah sakit kelas 2 gitu. Ya. Saya lihat BPJS juga mampu ya dan bisa melakukan itu. Tapi persoalannya adalah ya kita masih banyak kendala, masih banyak hambatan. Tadi saya sudah mengatakan pada Mas Pram, saya pernah sakit di rumah sakit di Norwegia, dirawat
selama 10 hari. Semua itu merujuk kepada rumah sakit pemerintah, Mas Bram. Nah, itu tidak mewah, tapi modern, dokternya bagus. Saya di kamar 4 orang, tidak ada kamar untuk 1 orang. Saya dengan anggota DPR, dengan ada apa namanya, direktur perusahaan asuransi, dan ada orang asing. Nah, kita itu harus sharing gitu. Jadi ekosistemnya udah dibangun seegaliter mungkin. Tapi akses itu ada pada semua. Rumah sakitnya bagus gitu. Kalah yang swasta. Nah, ini pertanyaan saya pada Mas Pram. Nah, apakah kita juga punya mimpi sejauh itu? Bang Todung, abang masih lihat ya di Rumah Sakit Jakarta. Ya. Sekarang seperti itu sebenarnya udah kita perlakukan. Udah. Kita punya Rumah Sakit Tarakan, Cengkareng, beberapa rumah sakit yang lain yang saya sudah kunjungi sendiri ya, termasuk di Pasar Minggu, yang kondisi rumah sakitnya memang sudah lebih baik. Bahkan sekarang ini saya akan membangun 2 rumah sakit tipe A. Tipe A. Yang pertama Sumber Waras yang dulu dimulai zaman Pak Ahok tapi tidak terselesaikan. Akhirnya saya bisa menyelesaikan persoalan lahannya dan sudah mendapatkan persetujuan juga dari pemerintah pusat untuk menjadi tipe A. Yang satu lagi di Cakung. Oh, di Cakung. Maka dengan demikian dalam era saya akan ada 2 rumah sakit tipe A yang di atas 130 kamar dan mudah-mudahan ini akan bisa memberikan kontribusi bagi publik. Karena memang bagi saya kesehatan itu nomor 1. Dan kenapa saya meyakini bahwa kesehatan itu kalau dikelola dengan baik tidak seperti dulu ya. Karena memang Jakarta ya mungkin orang pemerintah daerah di tempat lain iri dengan Jakarta karena apa? Sekarang ini transparansi perpajakan yang membuat revenue Jakarta menjadi lebih transparan, lebih kuat, lebih baik. Itulah yang saya gunakan untuk membangun kesehatan, termasuk 2 rumah sakit tadi, Cakung dan Sumber Waras yang akan segera kita bangun. Ya oke, tapi tetap saja biaya kesehatan itu mahal, Mas Bram. Mahal banget. Ya saya tahu ada kartu sehat, kartu keluarga, sejahtera, ya, BLT yang lain-lainnya, dan memang ya tetap kita butuh tambahan anggaran untuk kesehatan kalau kita ingin melayani semua warga negara atau warga Jakarta. Ya, saya nggak tahu berapa besar APBD Jakarta untuk bidang kesehatan dan berapa besar PAD Jakarta. Apakah gabungan anggaran di APBD dan PAD itu mampu memberikan pelayanan jasa kesehatan gratis kepada seluruh warga? Yang sekarang kami lakukan, Bang Todung, selain tentunya dari pemerintah pusat, apa yang menjadi tanggung jawab APBD, nyatanya sampai hari ini Jakarta termasuk yang membayar BPJS kesehatannya secara tertib. Itu aja ukurannya. Kalau ada persoalan dengan APBD, pasti ketertiban untuk membayar BPJS kesehatannya nggak seperti itu. Jadi cara mengukurnya itu aja paling sederhana. Nggak pernah menunggak. Nggak pernah menunggak, tetapi kadang-kadang diadili 1-2 bulan biasa lah. Tetapi kita tidak menunggak. Jakarta termasuk yang rapi untuk itu. Ya, tapi saya melihat cukup banyak kemajuan, cukup banyak harapan yang bisa kita tumpahkan kepada pemerintah untuk pelayanan kesehatan. Kalau melihat penjelasan Mas Pram, apalagi ada pasukan putih. Pasukan putih. Itu luar biasa itu pasukan putih. Nah, sekarang saya ingin bertanya mengenai hak kesejahteraan yang ketiga, Mas Pram, yang saya anggap sangat penting, yaitu hak akan pekerjaan, employment. Ya. Nah, apakah semua warga Jakarta sudah mendapatkan pekerjaan? Ya. Nah, ini penting karena ada 5,4 juta angkatan kerja di Jakarta, mungkin lebih. Ya. Dan ada 338.000 yang masih belum mendapatkan pekerjaan sama sekali, alias pengangguran. Tapi ini kan juga angka yang tidak sepenuhnya akurat. Kenapa? Karena banyak yang bekerja paruh waktu. Banyak yang bekerja di sektor informal. Banyak yang bekerja secara independen. Yang menurut saya tidak begitu menjamin mendapatkan penghasilan yang cukup. Nah, ini apa yang bisa Mas Pram jelaskan mengenai hal ini? Jadi ada 2 hal yang kita lakukan. Yang pertama, kami mengadakan apa yang disebut dengan job fair. Job fair. Termasuk yang job fair itu sudah 14 kali. Job fair yang ke-15 kemarin khusus untuk disabilitas. Salah satu yang terekrut adalah Sidan yang tingginya mungkin nggak sampai 1 meter yang sekarang menjadi desain grafis di Transjakarta. Kenapa saya menyampaikan ini terlebih dahulu? Karena memang problem utama sekarang ini yang dihadapi oleh bangsa ini adalah persoalan unemployment. Ya. Ketika kami membuka
lowongan pekerjaan untuk PPSU, pasukan Orange, yang kuotanya 1.100, yang mendaftar itu lebih dari 37.000. Dan pasukan Orange itu di era saya dulu adalah SLTA, di era saya turunkan menjadi SD. Yang mendaftar hampir 30% lebih sarjana. Jadi itu menunjukkan ada persoalan yang berkaitan dengan unemployment. Tetapi saya mengatakan bahwa Jakarta tidak boleh menutup diri. Dan untuk PPSU pun yang mendaftar lebih dari 40% adalah warga di luar Jakarta. Orang yang mempunyai hope tentang Jakarta. Dan kemarin ketika sudah diterima 1.000 orang dan sudah 1.100 orang dan sudah diumumkan, memang sarjananya ada, orang daerahnya ada. Dan itulah cerminan tentang persoalan unemployment yang kita hadapi. Jadi untuk yang berkaitan dengan ini saya harus mengatakan apa adanya, ini persoalan bangsa kita. Bukan hanya persoalan Jakarta. Dan inilah yang kemudian kita atasi bersama, termasuk saya juga membuka untuk Damkar tambahan pekerjaan untuk 1.000 lowongan yang mendaftar kurang lebih sama. Jadi Bang Todung, untuk unemployment ini menjadi problem kita bersama. Iya, karena kaitannya, Mas Pram, employment ini kan dengan produktivitas dengan pertumbuhan ekonomi. Saya membayangkan semua mesti bekerja, termasuk istri. Jangan di rumah gitu. Ya, itu idle. Nah, tapi kan kita masih melihat banyak yang tidak bekerja. Masih banyak yang mengais di tempat sampah. Masih banyak yang mengemis minta sumbangan. Ya. Atau merampok karena tidak punya keahlian gitu. Nah, ini bagaimana kita bisa sampai pada satu situasi ideologi kita itu kerja sehingga produktivitas naik, dan akibatnya memang kita bisa mendapatkan revenue lebih besar. Nah, ini idealnya, Mas. Tapi kan masih banyak yang belum dapat. Masih banyak yang belum dapat. Ya, tapi apapun menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta selama orang mencari pekerjaan di Jakarta, dan juga hal yang ditanyakan Bang Todung tadi mengenai kriminalitas dan sebagainya. Saya melihat sekarang ini sebenarnya tren untuk kriminalitasnya juga terjadi penurunan. Karena apa? Karena ruang untuk proses orang berinteraksinya semakin banyak. Maka kenapa saya melakukan terobosan membuka taman-taman 24 jam, perpustakaan juga sampai dengan sekarang ini sampai jam 11 malam. Kemudian ruang-ruang orang untuk bisa berdagang dengan UMKM-nya juga kita buka. Karena memang itulah salah satu solusi orang membuka ruang untuk bekerja. Gak gampang. Kadang-kadang ketika saya memindahkan Taman Barito ke Lenteng Agung, kan kritiknya juga keras sekali. Tapi sekarang semuanya sudah menempati tempat baru. Dan Taman Barito yang sekarang menjadi Taman Bendera Pusaka sebentar lagi akan kita resmikan. Jadi memang perlu kesabaran yang luar biasa. Ya, saya hanya ingin melihatnya dari segi produktivitas sebetulnya, Mas Pram, karena idealnya semua kita mesti bekerja. Ya, anak-anak, istri mesti bekerja juga. Ya, bukan maksud anak yang di bawah umur, tapi anak yang sudah dewasa. Nah, UMP Jakarta itu hanya 5,73 juta per bulan. Nah, apakah ini cukup layak atau tidak? Karena dia dikritik, karena dia berada di bawah kebutuhan hidup layak yang 5,89 juta rupiah. Nah, bagaimana Mas Pram mengatasi masalah ini gitu? Karena kalau kita tahu, Mas Pram, angka 5,89 juta juga tidak cukup memadai untuk bisa hidup layak di Jakarta, ya kan? Tapi realitasnya seperti ini gitu. Nah, apakah masih bisa angka seperti ini dinaikkan? Jadi Jakarta ada insentif atau tidak? Jakarta upah minimumnya paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Daerah lain. Tetapi untuk di Jakarta kami memberikan subsidi. Apa yang kami berikan? Yang pertama adalah seluruh buruh mendapatkan transportasi gratis. Ini subsidi yang pertama. Yang kedua, hal yang berkaitan dengan pangan. Maka mereka kita kasih juga subsidi pangan. Kalau belanja beras dan sebagainya. Yang di outlet-outlet yang dikelola oleh pemerintah Jakarta. Yang berikutnya air. Kalau mereka pengen menggunakan Pamjaya, juga kita gratiskan. Yang keempat adalah pendidikan. Anaknya kita berikan kartu KJP, kartu Jakarta Unggul. Sehingga dengan demikian praktis sebenarnya yang diberikan, yang diterima lebih dari angka itu. Makanya kenapa kemudian di Jakarta dibandingkan dengan daerah lain, persoalan penentuan UMP ini berlangsung lebih
Baik, karena memang kan kami ada di ruang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oke. Alfanya antara 0,5 sampai dengan 0,9. Akhirnya diambil titik tengah di 0,75. Dan pengusaha bisa menerima, para buruh juga bisa menerima. Nah sekarang ini sedang pembahasan untuk sektoral. Yang sektoral pasti akan lebih ya. Termasuk di Jakarta, orang dengan pendapatan 6,2 juta, mereka bisa berhak gratis untuk transportasi di Jakarta. Menggunakan MRT, LRT, dan sebagainya. Jadi mengatasi itu ada beberapa subsidi Yang diberikan oleh pemerintah ya, Jakarta. fasilitas, allowance, insentif dari pemerintah Jakarta. Oke. Nah, ini saya ingin masuk pada hak kesejahteraan keempat, Mas Pram, yaitu hak akan pensiun. Ya. Nah, ini di luar negeri disebut old age pension, pensiun hari tua. Mencakup semua warga negara, bukan hanya yang bekerja seperti ASN, seperti militer, seperti polisi. Ya. Karena pengertian kita mengenai pensiun itu sangat limited, sangat terbatas di Indonesia ini. Padahal banyak pekerja independen, ya, pekerja informal, yang ya tidak ASN, dan sebetulnya punya hak juga untuk mendapatkan pensiun. Nah, saya nggak tahu apakah ini mungkin atau tidak. Ya. Tapi kalau kita bicara mengenai negara kesejahteraan itu kan milik semua warga negara, bukan hanya milik ASN, bukan hanya milik polisi atau tentara. Nah, bagaimana kita bisa ya, mengakomodasi semua warga negara yang bukan pegawai, bukan tentara, bukan polisi itu mendapatkan pensiun. Pensiun hari tua disebut, old age pension. Jadi kalau kita pensiun ya memang hari tua, tapi untuk pegawai atau militer atau polisi. Nah, ada ide, Mas Pram? Jadi saya harus ngomong apa adanya, Bang Todung. Yang sekarang ini mendapatkan pensiun baru ASN. Ya. Yang non ASN itu belum ada dana pensiun untuk itu. Dan pemerintah Jakarta untuk itu belum mampu. Sehingga dengan demikian secara pemikiran apa yang disampaikan Bang Todung, tentunya memang harus dipikirkan untuk jangka panjangnya. Ini termasuk yang dituntut oleh P3K, P3K yang non ASN, agar mereka juga mendapatkan pensiun. Tetapi ruang untuk itu terus terang belum ada. Karena peraturan kita juga belum memungkinkan untuk itu. Iya. Payung hukumnya belum ada untuk, karena pemerintah secara nasional pun belum ada aturan untuk memberikan pensiun bagi yang non ASN. Nah, itulah yang menjadi problem kita. Iya, kalau kita baca pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan kita ada keadilan sosial buat seluruh Indonesia, buat seluruh rakyat Indonesia. Ya, tapi ini masih jauh. Tapi ya, saya pernah tanya pada Sri Mulyani, Mas Pram, waktu dia menjabat Menteri Keuangan. Dia menjelaskan mengenai postur APBN yang sangat bagus. Tapi ketika bicara mengenai kesejahteraan, saya tanya mengenai old age pension, pensiun hari tua ini. Dia bilang APBN kita nggak mampu. Nggak mampu. Akan amblas tuh semua uangnya kalau semua mesti di-cover. Nah, saya nggak tahu kapan kita bisa, ya. Karena menurut saya ini luar biasa gitu, ya. Menurut saya ini harus dimulai dari pusat. Dari pusat ya, anunya. pasti. Ya memang tidak mungkin pemerintah DKI melakukan itu. Iya. Nah, ini saya minta maaf, Mas Pram, mengajukan banyak pertanyaan yang mungkin tidak semuanya bisa dijawab, ya. Tapi cita-cita negara kesejahteraan itu adalah cita-cita kita semua, ya. Karena semua hak ini berkorelasi. Kalau pendidikannya bagus, dia bisa jadi tenaga yang terampil. Kemudian dia juga mesti sehat. Ya, kalau dia sehat, dia bisa bekerja. Dan kalau dia bisa bekerja, dia bisa bayar pajak. Dia bisa menambah revenue negara. Dan dia bisa dapat pensiun. Nah, ini idealnya. Tapi kan ya tidak sesederhana itu. Tadi kita sudah bicara. Dan masih banyak hak kesehatan lain yang belum kita bisa penuhi. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Pram, ya ini lebih pada pemerintah pusat untuk menanggulangi itu. Ya. Tapi ya, saya cuma mimpi sebagai warga Jakarta, apakah pemerintah Jakarta itu bisa atau tidak? Ya kan, mau membuat satu eksperimen, percobaan sehingga Jakarta betul-betul jadi model buat Indonesia, ditiru oleh provinsi yang lain. Itu yang kadang-kadang saya pikirkan. Jadi singkat ceritanya begini, Bang Todung. Jakarta kalau dibuka ruang untuk bisa creative financing yang saya sebut dengan Jakarta Collaboration Fund itu diperbolehkan sehingga kita punya revenue tambahan di luar yang sudah secara konvensional ini. Saya yakin mungkin akan bisa menjadi pemikiran. Tapi kalau sekarang Bang Todung tanya saya angkat tangan untuk itu. Oke. Nggak, ini kan kaitannya ada dengan kebahagiaan, Mas Pram. Ya.
indeks kebahagiaan kita mesti naik. Ya. Selama ini kan yang bahagia itu kalau lihat dari segi negara cuman ya negara Eropa Barat terutama Skandinavia. Tapi kan kita ya cukup bahagia tapi ya tidak terlalu bahagia kalau kita melihat ya. Nah saya nggak tahu apakah dengan indeks kebahagiaan kita bisa ya memenuhi semua itu ya. Nah ini beberapa pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijawab semuanya Mas Pram. Saya tahu waktunya sangat singkat ya. Saya hanya ingin ya menyampaikan terima kasih pada Mas Pram ya. Ini saya tidak ingin buat kesimpulan yang saya pasti membiayai negara kesejahteraan itu tidak mudah, sangat mahal, biayanya besar dan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk Jakarta walaupun APBN-nya sangat tinggi. Ya. Nah, itu tergantung pada sistem penerimaan pajak kita. Nah, orang di Norwegia itu bayar pajak 50%, 60% Mas Pram. Di sini kan rasio pajak kita juga masih sangat rendah. Gitu. Jadi ya gimana kita bisa mengharapkan pendapatan dari pajak. Tapi sekali lagi ini tantangan kita ke depan ya. Waktu kita tidak banyak, saya hanya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk wawancara ini. Ya. Waktu sangat singkat, tapi sebelum kita tutup, Mas Pram, saya baca pantun dulu dah. Satu pantun untuk menutup ini. Jalan-jalan ke balai kota. Cakep. Disambut hangat Gubernur Jakarta. Artinya, mari kita dukung gubernur kita untuk membangun Jakarta sejahtera. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Mas Pram. Terima kasih.